Aku baca kok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melihat lagi ya teman-teman ya, terkait soal TKA. Ini materinya mengenai kinematika. Nah, ini saya bagi beberapa bagiannya. Ini kinematika 1. Kinematika itu membahas tentang gerak lurus, baik yang itu yang beraturan maupun yang berubah beraturan. Oke teman-teman, ini TKA yang masih model pilihan ganda ya, karena memang TKA itu infonya bermacam-macam, ada yang pilihan ganda kompleks, ada benar dan salah. Kini kita fokus ke pilihan ganda dulu. Oke, kita lihat soal yang pertama. Ini ada grafik ya teman-teman ya, kita langsung mulai aja. Perhatikan grafik berikut. Di sini merupakan grafik V dan T ya. Maka jarak total yang ditempuh benda adalah. Nah, di sini kita dibutuhkan keahlian kita dalam menerjemahkan grafik. Oke, mungkin langsung kita jawab ya teman-teman ya. Kita jawab di sini. Jawab. Nah, kita lihat grafik ini menjelaskan tentang jarak total yang ditempuh benda. Nah, caranya bagaimana? Ini cara gampangnya kita memperhatikan daerah yang diarsir ya. Kalau ini di sini 5, di sini min 5 ya, waktunya itu ini V ya, ini T waktu, ada 4, kemudian ada 6 ya, di sini ada 8, kemudian ada 10 ya. Ini di sini ditanya adalah jarak total. Nah, begini kira-kira ya. Ini grafiknya teman-teman ya. Ini di kecepatan 4 detik, di waktu 4 detik kecepatannya itu 5. Kemudian mengalami penurunan kecepatan ya. Mengalami penurunan kecepatan di 6 sekon sampai menuju penurunan perlambatannya itu menjadi minima ya, atau 5, karena min itu menunjukkan perlambatan. Terus konstan lagi dia sampai ke konstan ya, sampai ke 10. Ini ya kira-kira. Nah, cara menyelesaikannya sangat sederhana ya teman-teman ya. Ini kita bisa menggunakan aturan luas daerah yang diarsir. Jadi kita arsir aja ya. Nah, ada beberapa luas daerah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat penggabungannya, kita bagi dua aja secara cepatnya ya. Ini lebih menggunakan ya trapesium ya. Jelas ini adalah bentuknya trapesium. Anggaplah ini trapesium 1, ini trapesium 2. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak total ya yang ditempuh benda. Yang ditempuh benda ya, jarak total yang ditempuh benda. Nah, caranya tinggal kita jumlahkan aja. S itu bisa menggunakan luas daerah arsir yang pertama ditambah dengan luas daerah arsir yang kedua. Karena ini trapesium 1 ya, ditambah trapesium 2. Luas trapesium kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, diagonal atas tambah diagonal bawah per 2 dikali dengan tingginya. Nah, untuk tinggi trapesium ini ya, ini hanya tinggi trapesiumnya ya, berarti sama-sama 5. Kita diagonal atasnya, kita lihat trapesium 1 ya, diagonal atasnya berarti ya
4 ya, atasnya 4 tambah bawahnya 6 ya, ini atasnya teman-teman ya, 0 ke sini kan 4, berarti ini sama 4 juga. Terus yang bawahnya 0 ke 6, nah itu per 2 dikali tingginya, tinggi tadi adalah 5 tambah, itu juga dengan trapesium 2. Trapesium 2 luas yang di atasnya itu, coba kita lihat, dia mulai dari 8. Ini trapesium terbalik ya, yang trapesium 2 nya 8 ke 10 itu jaraknya 2, berarti diagonal atasnya adalah 2, kita tambah dengan diagonal bawah. Diagonal bawah dari mana? Dari 6 ke 10, yaitunya 4 ya teman-teman jaraknya ya, per 2 kita kali dengan tingginya sama-sama 5 gitu ya. Nah kalau kita kalkulasikan dapatnya adalah 25 meter dikurang dengan 15 meter, maka didapatkan jawabannya adalah 10 meter. Ini ya teman-teman ya, 10 meter. Jadi ini cara cepatnya kita menggunakan luas daerah yang diarsir. Apakah bisa dengan 4 ruas? Bisa. Berarti kalau 4 luas ada luas persegi panjang, luas segitiga siku-siku, terus segitiga lagi, dan persegi panjang lagi. Nah, maka untuk memudahkan kita gabung aja. Kalau bisa kita gabung, karena kita gabung ini membentuk seperti trapesium gitu. Oke ya, kita lanjut soal yang kedua. Nah, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas. Nah, jadi ceritanya bolanya ya, ini bola dilemparkan vertikal ke atas. Nah, dengan kecepatan V-nya itu 10 meter per sekon ya. 1 detik kemudian, nah ini 1 detik kemudian bola kedua dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 25 meter per sekon. Nah ini bola pertama ya, bola pertama. Kedua itu dilempar dengan kecepatan 25 meter per sekon. Ini bola kedua ya, sampai dia di atas. Kemudian tinggi yang dicapai bola ketika bola kedua bertemu dengan bola pertama. Berarti yang ditanya di sini, kita buat dulu ya diketahuinya. Diketahui itu kecepatan bola satu itu adalah 10 meter per sekon. Kecepatan bola 2 itu adalah 25 meter per sekon. Tinggi yang dicapai ketika bola bertemu. Berarti yang ditanya di sini adalah berapa H-nya ya saat A ketemu dengan B. Anggaplah ini bola A, dan anggap ini bola B. Gitu ya. Oke, kita langsung coba aja ya kapan dia ketemunya. Kita lihat dulu. Nah, semisal bola dengan kecepatan 10 meter dianggap adalah bola A tadi ya. Nah, maka ketinggian itu bisa kita cari satu-satu. Kita lihat dulu yang A ya. Kita lihat dulu yang A. Berarti HA ya, ketinggian maksimumnya itu. Kalau dia vertikal ke atas ya, dasarnya itu kan V ya. V maksimumnya kan ini dia V0 kuadrat ya, karena vertikal ke atas kan diperlambat dia. Dasarnya ini persamaannya 2G GH kurang ya, diperlambat. Karena pada saat dia sampai titik puncak, ini V akhirnya atau VT-nya itu dianggap 0. Ya, V akhir atau VT-nya dianggap 0. Maka di sini 0 V0 kuadrat per 2G GH. Maka untuk mencari ketinggian benda yang vertikal ke atas, ya, kita HA ya, saya misalkan HA. Maka boleh dengan menggunakan ya
Ini kan 2GHA V0 kuadrat, maka HA saja bisa dicari dengan V0 kuadrat per 2G. Ini V0A. Maka untuk mencari HA di sini kita menggunakan persamaan V0A kuadrat per 2G. V0-nya di persoalan ini tadi dibilang untuk yang A itu adalah 10 kuadrat per 2 kali 10. Maka didapatkan HA-nya itu adalah 5 meter. Itu yang HA. Terus kita harus tahu dulu ya, setelah kita tahu ketinggian, kita harus cari dulu waktu maksimum A sampai puncak. Nah, ini dicari dengan V0 per G. Kalau kita kaji dari mana asal rumus ini, ya, asal rumus ini PT itu kan V0 kurang GT kalau dia vertikal atas, ya kan? Karena tadi dia maksimum PT-nya adalah 0, maka ini jadinya 0, sehingga untuk mencari T, ya, GT sama dengan V0. Untuk mencari T, V0 per G. Makanya ini dia. Kita gunakan ya untuk mencari waktu maksimum A itu adalah V0 per G. Oke ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan angkanya. V0-nya 10, G 10, maka waktunya itulah 1 sekon. Ya. Ini kita baru menghitung bola A. Ya. Sementara di persoalan ini, ya, persoalan ini yang diminta apa? Kapan, pada saat ketinggian berapa bola tersebut akan bertemu. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Bola A akan mengalami gerak jatuh bebas, sedangkan bola B akan mengalami gerak vertikal atas. Ya. Kenapa? Karena saat dia bertumbukan berarti bola nanti akan mengalami, ya, mengalami waktu atau memiliki waktu yang sama. Nah, maka untuk mencari waktu kedua bola itu bertemu, nah, kita cari lagi ya. Ingat, saya tulis saja catatannya di sini ya, teman-teman ya. Berdasarkan, ya, berdasarkan hasil tersebut. Nah, hasil tersebut, hasilnya mana? Hasil yang ini, ya. Bola B dilempar saat, nah, ingat ya, bola B dilempar, nah, saat bola A sampai ketinggian maksimum ya. Sehingga apa? Sehingga bola A mengalami gerak jatuh bebas ya. Nah, ini kan udah pernah kita singgung juga. Kenapa dia mengalami gerak jatuh bebas? Ketika dia sampai puncak maka bola akan berhenti. Nah, ketika dia berhenti, kecepatan akhir bola A itu nanti dia sampai puncak ini teman-teman, ya, dia sampai puncak ini, bola A ini akan berhenti. Nah, ketika dia turun maka yang berlaku di sini adalah gerak jatuh bebas. Itu maksudnya teman-teman ya. Nah, sehingga lanjutkan ya. Sehingga nanti untuk mencari kapan waktunya bertemu, untuk waktu kemungkinan bola bertemu pada ketinggian yang sama, itu H sama dengan HA ditambah HB ya. H-nya itu di sini tadi diketahui adalah 5 meter. HA, ingat tadi
HA berubah mengalami gerak jatuh bebas, sedangkan HB itu tetap mengalami gerak vertikal atas, ya. HA karena dia mengalami gerak jatuh bebas, maka untuk mencari HA-nya dengan setengah GT A kuadrat, ya. Ditambah HB karena dia mengalami gerak vertikal atas, maka H-nya itu dicari dengan V0T, V0B kali T setengah GT kuadrat, ya. Nah, maka didapatkan, kita olah secara matematikanya, 5M itu sama dengan, ya, ini habis, ya, mampus, yang tinggal apa? V0B kali T. Berapa waktu dia kemungkinan bertemu? Maka T itu adalah, ya, V0B tadi kan 25 meter per sekon dibagi dengan 5. Maka waktu kemungkinan, ya, sorry ini kebalik ya teman-teman. 5, ya, dibagi dengan 25 didapatkan 0,2, ya, 0,2 sekon. Nah, ini T kemungkinan A dan B bertemu. Sementara yang diminta dari persoalan ini tadi adalah pada ketinggian berapa mereka berjumpa, ya, bolanya ketemu. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan ketinggian. Nah, bola B, ya, saat bertumbukan, ya, bertumbukan dengan lantai, ya, karena dia lantai, dia dilempar ke atas. HB itu V0B kali T dikurang setengah GT kuadrat, sehingga didapatkan apa? 25 kali waktunya tadi kan, waktunya waktu B dan A berjumpa, ya. B dan A berjumpa, kemungkinan B dan A berjumpa, dikali 0,2 dikurang setengah kali 10. Nah, ini juga T, B dan A berjumpa, ini 0,2 pangkat 2, sehingga HB itu diperoleh berapa? 5 dikurang 0,2, sehingga dapatnya HB itu adalah 4,8 meter, ya, 4,8 meter. Nah, sehingga, ya, sehingga ketinggian, ya, B dan A bertemu adalah 4,8 meter. Itu ya teman-teman, ya, logika berpikirnya. Jadi kita diminta di sini menentukan pertama berapa waktu yang dicapai ketika benda A-nya bergerak, kemudian berapa ketinggian awal benda A-nya. Dia logikanya gini, ya, kalau benda itu kita lemparkan ke atas, ya, contoh nih bola kita lempar ke atas, pada saat dia maksimum di sini, ya, pada saat dia maksimum di puncak, maka ini kan kalau dia gerak vertikal atas kan V-nya maksimum atau sama dengan 0. Nah, saat dia turun kembali ke bawah, maka dia akan berubah menjadi gerak jatuh bebas. Nah, jadi itu kenapa gerak jatuh bebas itu apa syaratnya? V0-nya adalah 0. Nah, maka V maksimum yang ada di puncak ini nanti ketika bola ini jatuh, V maksimum ini, ya, yang berposisi sebagai V0-nya. Jadi begitu ya teman-teman. Itulah kenapa alasannya tadi si si A dia berubah ke gerak jatuh bebas saat dia mencapai titik puncaknya. Begitu, ya. Oke. Kita next, ya. Kita lihat soal nomor 3. Sebuah mobil bergerak lurus
beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon, ya. Setelah mobil tersebut mempertahankan kecepatan selama 10 sekon, mobil bergerak dipercepat sehingga dalam waktu 5 sekon berikutnya memiliki percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian mesin mobil dimatikan sehingga mobil berhenti setelah menempuh jarak total 137,5 meter. Gerak mobil tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, ini ya teman-teman ya, saya scroll ke bawah aja ya. Karena nanti ini biar rapi teman-teman. Saya scroll ke bawah aja. Nah, ini dia. Biar kita fokus ke pembahasan yang nomor 3. Oke, next kita lanjut ya. Sebuah mobil tadi katanya mula-mula bergerak. Jadi gini ya, cerita soal ini masih model pilihan ganda ya. Saya jawab di sini ya. Cerita soal ini kita dari sebuah peristiwa ya. Nah, kita diminta menentukan grafiknya. Nah, menentukan grafik. Coba kita tes, kita lihat ya. Jadi di sini ceritanya ada kata kuncinya ya teman-teman ya. Tadi awal mula katanya mobil bergerak lurus beraturan. Jadi awal mula peristiwanya itu adalah gerak lurus beraturan. Berapa kecepatannya? Dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian waktunya berapa? Waktunya itu 10 sekon ya. Waktunya 10 sekon katanya. Nah, ini kata kuncinya ya. Berarti kemungkinan semua jawaban dari A sampai D ya, kita lihat sampai E ya, semuanya mengalami gerak lurus beraturan. Mana dia? Nih, saya tandai. Nah, semuanya mengalami mula-mulanya gerak lurus beraturan. Nah, maka nanti kalau kita ini anggap ini benar di awal-awal, kita lanjut ke persoalan ke peristiwa yang kedua nanti ceritanya. Oke, kita coba. Berarti untuk ini kita menghitung jaraknya karena ini grafik VT ya. Berarti saya anggap ini peristiwa pertama itu GLB atau S1. GLB itu kan V1 kali T1 ya. Tinggal kita kalikan 5 kali 10 sehingga didapatkan 50 meter. Itu jarak tempuh benda pertama. Di ceritanya, kemudian apa katanya lagi? Selanjutnya mobil bergerak dipercepat. Nah, berarti peristiwa yang kedua ya, dia terjadinya GLBB. Dipercepat dalam waktu katanya. Nah, GLBB itu dalam waktu 5 sekon. Ya, sehingga dalam waktu 5 sekon katanya diperoleh percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi setelah 5 sekon kemudian mobil mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, karena ini GLBB ya, kita harus tahu dulu menentukan ya. Kenapa yang kita cari itu adalah kecepatannya? Karena di sini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi kita cari dulu kecepatan pada GLBB kan dicari dengan V, ini anggap V2 ya, kan sama dengan V awal plus A kali T. Terus mungkin ada yang bingung, kenapa GLB nggak dicari lagi kecepatan? Karena GLB sudah dikasih tahu kecepatannya berapa. Sementara di peristiwa yang kedua kita nggak tahu kecepatannya berapa. Ya, hanya digambarkan dari grafiknya di sini beda-beda. Ada yang 5 ke 15, ada yang 5 ke 10 ya kan, ada yang 5 ke 15 lagi, ada yang 5 ke 10 lagi. Kita harus memastikan dulu. Maka untuk mencari ini V0-nya tadi dibuatnya V0 di sini ya, itu sama dengan V0 sama dengan V1 yang di GLBB, di GLB sorry. Nah, ya. Jadi ceritanya mobil itu gerak gini. Nah, kesini 5, habis itu
dia naik. Tapi naik ini kita belum tahu berapa. Itu yang kita cari dulu. Maka V0 di sini 5 ya, teman-teman ya. Karena sama dengan V1. Maka A-nya itu A-nya tadi kan 1, T-nya waktu yang kedua itu 5, sehingga didapatkan V2-nya itu adalah 10 meter per sekon. Nah, ya, kita lihat mana yang 10 meter per sekon, ya. Berarti V yang kedua yang 10 meter per sekon. Yang jelas yang A sudah salah. Kenapa? Karena yang A itu dia 15. Yang C juga salah, ya. Yang E juga salah. Nih, kemungkinan yang benar antara B dan D. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kecepatan diperoleh sebesar V2-nya itu adalah 10 meter per sekon. Tadi apa kata lagi? Ya, saat mobil itu akan bergerak selama 15 sekon. Nah, ya, bergerak setelah 15 sekon. Itu teman-teman ya. Kenapa diperoleh setelah bergerak 15 sekon? Ya, ini diperoleh setelah waktunya itu adalah 15 sekon. Ya, ada yang bertanya kenapa 15 sekon? Datang dari sini. T1 tadi berapa? 10 sekon. Ya, habis itu katanya dia bergerak 5 sekon kemudian. Berarti kan 5 sekon kemudian. Maka total waktunya adalah 15 sekon ya. Jadi gitu datangnya kenapa 15. Nah, kemudian jarak ditempuh mobil. Nah, kita belum tahu ya teman-teman. Ini baru kecepatannya. Kita lihat berapa jarak yang ditempuh mobilnya ya. Jarak yang ditempuh mobil ya, S tempuh mobil atau jarak ya, tempuh mobil itu bisa dicari dengan persamaan GLBB. VT kuadrat V1 kuadrat ditambah 2AS2 ya. Tadi kan jarak yang kedua belum, jarak pertama udah. Nah, VT-nya siapa? VT di sini adalah V2-nya ya. VT di sini itu sama dengan V2. V2 berapa tadi teman-teman? V2 kita adalah 10. Maka ini 10 kuadrat ya. V1-nya itu 5 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali S2. Kita nyari S2-nya. Ini 125 tambah 2S2 ya. Nah, sehingga diperoleh bahwa 2S2 sama dengan 75 ya, 100 dikurang 25. S2 itu 75 per 2. Diperoleh jarak yang kedua itu berapa teman-teman? 37,5 meter ya. Itu jarak yang kedua. Nah, selanjutnya kita diminta, ini kan ada 3 grafik ya, 3 garis ya, nggak ada 3 nih. Mana dia? Garis pertama, kedua, ketiga. Berarti kita mencari jarak yang ketiga ya. Saya kasih tanda ya teman-teman ya, biar nggak bingung. Ini S1-nya ya, ini S2-nya ya. Nah, sekarang kita mencari S3. S3 itu dapat dari mana ya? Kita tahu di soal tadi dibilang ya, jarak total keseluruhannya itu adalah 137,5 meter ya, dimana secara rumusnya S total itu adalah S1 tambah S2 tambah S3 ya kan teman-teman. Maka kalau untuk mencari S3 itu sama dengan S dikurang S1 dikurang S2. Nah, tinggal kita kurangin aja. 137,5 kita kurang S1-nya berapa? 50. S2-nya 37,5. Sehingga diperoleh S3-nya berapa? 50 meter. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, 50 meter. Jadi emang agak panjang ya analisanya. Dapatlah S3-nya
50 meter ya. Kita sambung ke bawah. Maka di sini diketahui S1 tadi adalah 50 meter, S2 adalah 37,5 meter, S3 adalah 50 meter. Nah, di grafik pilihannya itu rata-rata dia mengalami penurunan. Maka kita cari untuk langkah terakhir kita menggunakan GL BB diperlambat ya. Bagaimana caranya GL BB diperlambat? Nah, kita mencari dulu berapa perlambatannya ya, karena kita nggak tahu A-nya itu berapa teman-teman. Itu langkah terakhir ya. A itu dicari dengan menggunakan persamaan V3 kuadrat, karena ini garis yang ketiga ya. Semua rata-rata dia di garis yang ketiga. Maka di sini V3 kuadrat dikurang di grafik yang ketiga, maksudnya bukan garis ya. V2 kuadrat sama dengan ya, V2 kuadrat dikurang 2AS3. Kenapa ini V2? Ingat, di grafik yang ketiga yang menjadi V0, V awalnya itu ya, itu adalah V2. Ini saya contohkan ambil grafik ini ya. Jadi yang menjadi V0 di ujung ini itu adalah V grafik yang kedua, sama ya. Jadi ini ke sini kan V1, ini ke sini kan V2. Nah, V2 di sini tuh jadi V0 untuk yang grafik yang ketiga, gitu maksudnya. Kayak di sini V2 kuadrat. Karena kan persamaan dasar itu kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2AS gitu. Maka V0 ini ya adalah V2-nya grafik yang kedua. Jadi dia saling berhubungan ya teman-teman ya. V3 kuadrat berarti ini 0 kuadrat ya. Terus tinggal kita masukkan 10 kuadrat dikurang 2A, S3 kan 50. Tinggal kita masukkan. Dapatnya berapa? 100. Saya langsung aja teman-teman ya. Sama dengan 100A. Sehingga A-nya itu diperoleh 1 meter per sekon kuadrat. Ya, itu udah dapat A-nya ya, perlambatannya berapa. Nah, sekarang kita diminta, ini kan grafiknya di bawahnya waktu ya. Waktu. Saya ambil contoh yang E aja teman-teman, walaupun belum tentu yang E itu yang benar. Maka kita lihat, maka terakhir itu adalah waktu tempuh ya benda. Nah, seluruhnya sampai atau mobil ya berhenti, karena diminta sampai berhenti. Tinggal V3 kan grafik yang ketiga, V2 dikurang AT. Nah, V0 itu adalah V2 penggantinya ya teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan tadi. V3 0, V2 nya 10 kurang A nya itu 1T. Maka T nya itu adalah 10 sekon. Jadi T total ya itu adalah 15 sekon. Yang pertama tadi ya, T1 dan T2 ya, tambah T3 nya adalah 10 sekon, didapatkan 25 sekon. Tahu datang 25, tadi kan T1 adalah 10, T2 5, T3 dapatnya 10 lagi, makanya totalnya adalah 25 sekon. Gitu ya. Jadi grafik yang benar, kita scroll ke atas ya. Grafik yang benar itu adalah di bagian D. Oke ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari video ini. Kalau ada yang ragu mungkin bisa ditonton secara berulang. Jangan lupa dukungannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.